satu, dua, tiga. Nah ini udah Wapelo tahu jangan keluar dari sini ini. kita berikan ini tabel berapa? Misalnya ini tabel 4.1 yaitu frekuensi pengunjung, ya kan? Caption. Kalau dapat isi bisa, ya dibikin ini sih nanti di apa namanya itu? Ada nanti khusus ya. Jadi misalnya gini, ini contohnya, ini di sini di referensi, di sini ada caption, tuh, ini di sini, index insert, jadi gini, ini caption, ya, ini dijadikan sebagai caption, captionnya ini caption, nah, ini kita bikin, misalnya tabel berapa, tabel 1, maka ini adalah sebagai caption, lihat, ya kan, di caption, ya. Nah ini kan, maksudnya kan kamu daftar isinya gimana kan? Masuk lagi ke sini, dan daftar isi. Nah tuh, mana tabel tadi? Ini kan? Oke, masuk. Ya, itu nanti ada workshopnya tersebut. Ya, oke ya. Nah ini yang harus kita buat itu. Ini kan punya yang namanya deskripsi. Mana tadi? Nah, iya kan? Set. Jadi copy. Nah, di sini kita harus kopikan ini ya. Ini ganti. Ya, ini. Intan habis ini gimana sih Intan? Bahwa ini harus dimention berdasarkan tabel sebagian itu tidak boleh polos tomo ya, polos tomo tuh ini tuh siapa sih menjelaskan yang mana? Nah biasanya penjelasan ini ada di bawah ya, penjelasan ini ada di bawah. Nah di sini ya ada pengantar, tapi itu kadang-kadang sedikit pengantarnya. Ya, jadi pengantarnya bahwa misalnya frekuensi pengunjung ya dapat dilihat berdasarkan tipe pengunjung dan jumlah pengunjung dalam periode 1 tahun. Ya, hal tersebut dapat disajikan pada tabel. Sudah ketik, jangan berikut, jangan sebagai berikut, jangan di bawah ini, jangan di atas. Nah, contohnya nih, berdasarkan tabel di atas nggak bisa disebutkan tabel berapa, Pak. Ya. Nah, kalau di dalam skripsi itu biasanya si tabel itu mengikuti Indah nyali HPM ini je, HP sini. Di bab 4, maka dia cuma dipisan mong jadi. Titik berapa? Awas. Kalau ini kan dia sudah ngikutin bab.
Ya, kalau ngikutin box, ya dia bisa dia 41. Iya. Di sininya, ya ini harus 4.1. Di sininya 4 titik. Paham? Paham nggak? Nah ini kadang-kadang tulisannya masih seperti itu. Terus yang lebih bagus lagi, tadi kan tabelnya ada berapa? 4. Jangan dibronong, tabel 1, tabel 2. Nah, setiap tabel deskripsikan, setiap tabel deskripsikan, setiap tabel itu. Paham? Paham nggak? Ya. Ini sebagai ini ya. Jadi, nah yang ini juga sama. Ya, kita akan buat lagi misalnya tabel yang apa nih? Ini. Wah, ini sih panjang ya. Nah, awas, hindari begini. Ini nih. Copy. Ya, ini nih, awas. Akan saya coret nih. Coret. Set. Di sini misalnya ini set. Nah, apa ini? Bener nggak? Ini bener nggak? Tabel atau gambar ini? Tabel yang dijadikan gambar, nggak boleh. Saking pengen ininya ya, nggak boleh. Jadi tetap harus dibuat seperti ini. Terus, gaya-gayaan nih, gaya-gayaan. So, ini dibikin gaya-gayaan nih, gaya-gayaan. Nggak boleh. Ya, apa urgensinya? Nggak ada. Ya. Tidak boleh di capture. Pokoknya tetap diambil jadi tabel. Ya, ini salah. Ini gampang. Kecuali grafik, kalau grafik mah gampang. Grafik tadi nih. Mana grafik? Ini grafik ya. Nah, kalau memang ini adalah dia grafik, sudah bisa nggak di copy? Misalnya, yang mana ya? Ini ya. Ini. Nah, ternyata grafiknya begini. Boleh juga ini. Oh, ini ternyata ini ya. Nah, jadi ini di cropping aja. Misalnya yang ini kita cropping, tapi dikasih judul. Ya, misalnya nih. Ya, ini cropping. Ya. Nah, ini grafik apa? Kasih caption. Captionnya gimana? Captionnya dari sini. Referensi, caption, insert caption, buatlah di sini gambar. Gambar berapa? Ini saya tidak pakai judul ya, tidak pakai ini. Nah, ini gambar 1. Misalnya, ya grafik pengunjung, ya, jumlah pengunjung. Ya, berdasarkan apa? Ya. Nah, kita lihat nih. Ini kita bisa analisa lagi. Coba. Grafik. Tidak boleh masuk di bab 4, masuknya di lampiran codingan itu. Itu namanya appendix. Jadi di dalam bab 4 itu adalah hasil tabel, analisis, grafik. Iya. Misalnya, ini tadi apa nih? Ini nanti ada nih apa nih contohnya? Ini apa nih? Nah, ini apa nih? Ini kan ada. Nah, ini
ini tentang apa? Nah, ini kan misalnya ini kopi, ya kopi. Nah, ini nanti di lampiran ya, jangan di coding, jangan di bab 4, nggak boleh. Ya, karena itu adalah bentuk salah satu implementasi atau pada saat kita melakukan. Jadi ini bab terpisah di lampiran, ingat, bukan di bab 4. Anda jangan baca yang sebelumnya, skripsi. Bahkan dulu, enggak, itu salah. Kan yang namanya juga salah, kita harus bertobat. Iya kan? Anda kan baca tuh di belakang, oh begini. Enggak begitu. Jadi di appendix itu di sinilah hasil. Enggak ada di jurnal itu. Enggak ada. Saya nggak pernah lihat di jurnal ada coding. Oh, itu dijelaskan. Tapi kalau plak dari coding masukin di situ nggak bisa. Ya, itu penjelasan. Tapi kalau masukin yang contoh nih yang tidak boleh ini yang tadi dimasukin ke sini. Nah, ini nggak boleh. Ini masuk di ya. Ini kan apa? Ini adalah coding. Anda bisa membedakan antara coding dan prosedur atau algoritma? Ini algoritma apa coding? Coding. Kalau algoritma gimana? Beda, bukan seperti ini. Nah, yang diperbolehkan di bab 4 itu bukan coding, tapi prosedurnya atau algoritmanya. Secara tulisan algoritma, bukan coding. Jelas? Ya. Oke, menurut saya amannya ya tidak perlulah, udah hasil aja, ya, jadi banyak yang keliru, ya. Oke, nah ini ya, jadi penyajiannya harus benar, maka setiap ini dianalisis, dilakukan lagi di sini, ya, terus sampai dengan paham ya? Oke, pertanyaan? Ya, betul. Tidak boleh kebalik-balik. Ya, yang caption tabel di bawah, caption gambar di atas. Itu udah ketentuan. Ya, dunia sudah mengakui. Ya. Nah, hati-hati di dalam awas ada tabel di jurnal itu, tabelnya begini. Ini kita cerita tentang laporan penelitian ya, deskripsi. Tidak ada kalau deskripsi itu di panduan kita si tabel itu tidak begini. Ada kan yang begini ya? Ada yang begini kan? Ini di jurnal biasanya. Ya. Jurnal itu tabelnya begini, atau bahkan di jurnal itu tabelnya tidak ada ini. Nah, dia adanya ini saja. Oh, jadi di jurnal. Tetapi deskripsi itu laporan kita itu adalah full begini. Ya, paham ya? Ini hati-hati, pokoknya Anda harus ngikutin petunjuk misalnya itu mana tabel jurnal, mana tabel skripsi. Kalau tabel skripsi itu tabel ngikutin panduan kita. Tabel jurnal ngikutin panduan jurnalnya. Paham nggak? Ya, jadi karena di dalam jurnal juga ada tabelnya yang begini. Ya, tabelnya. Oke. Nanti promnya saya kopikan ya. Yang mana? Tadi ya. Ini kan saya kopikan ya. Silakan Anda ikuti. Ini untuk prom analisis data secara deskriptif. Ya. Bentar ya. Prom
from six deskriptif. Nah, sekarang Pak bisa nggak berkembang from tersebut? Bisa. Anda mau ngapain sekarang? Dari data tersebut, ya. Dari data tersebut, apakah ya, nah, bisa nggak Pak berkembang kalau tujuannya saya misalnya mau melakukan tadi udah dipilih, setelah itu apa? Mau mengcluster bisa. Di mana Anda lakukannya? Nah, ininya sama. Saya seorang mahasiswa sarjana sistem informasi. Saya ingin melakukan penelitian dengan ini. Dalam sesi ini, kamu berperan sebagai data untuk mengolah data berbasis. Saya ingin kamu, nah itu. Saya ingin kamu melakukan clustering, gitu. Ya, menggunakan metode apa? Jadi kalian harus tahu nih, cluster itu apa yang di cluster, berapa cluster, metode clusternya apa, parameternya bagaimana. Itu yang tidak ada di dalam AI, yang ada di kita, yang harus kita lakukan. Kamu tuh harus begini ya. Pertanyaan saya, pengetahuan kita cukup nggak untuk itu? Perlu pendalaman kan? Jelas? Misalnya saya mau mengcluster, tapi lihat dulu nih datanya data apa, bisa nggak di data cluster, bisa nggak di data klasifikasi, bisa nggak diprediksi. Itulah yang dibalikan lagi kepada kita selaku pemain atau yang melakukan suatu. Kalau kitanya udah tahu dan cukup pengetahuan, dia juga bingung. Mbak itu mau apa? Saya kan itu si perintah. Paham? Paham nggak? Mau dicoba? Ya, jawabannya akurasi tinggi itu coba diuji. Sudah diuji. Sudah betul. Ya, dengan default. Kalau dengan default itu bisa katakan bahwa si model kita cukup dengan default. Tetapi kalau kita diuji si model, jadi caranya gini, kalau uji model itu ingin baik, coba diuji dengan data yang gede. Ya kamu 1 juta misalnya. Jangan. 7.000 ya. Oke, berarti dengan 7.000 sudah bagus ya. Berapa? Nah,
Ya, yang paling kecil apa? Nilai apa selain akurasi? Bukan. Ngukurnya kan itu akurasi. Selain akurasi apa? Jadi tolong ya teman-teman, jangan hanya kita punya pengetahuannya akurasi. Jadi mengukur model itu banyak, ya. Dilihat dari sisi akurasi, dilihat dari sisi presisi, dilihat dari F1 score, dilihat dari error, dilihat dari macam-macam. Nah, kalau suatu capaian kita sudah mencapai titik yang optimal atau bagus, udah nggak usah dipikirin. Justru yang disorot itu yang kurang. Nah, kenapa? Ya sih, cuman kan kenapa itu tidak berbanding ini ya, tidak perbandingannya kan berapa lah gitu ya. Nah, sudah diuji dengan data lain. Itu mah modelnya. Nah, kalau kita mau lebih ini lagi, modelnya diuji dengan data lain, data di luar data training. Betul, tapi kan tetap akan di-compare dengan data yang telah dilakukan. Makanya di dalam studi komparatif itu harus jelas. Misalnya nih, saya belum lihat ya komparatif studi Anda seperti apa. Bukan wajib ada. Yang namanya komparatif studi itu di bab 2 itu harus dinyatakan. Sudah menjelaskan belum komparatif studi? Saya pada lupa nih. Ini saya coba lagi komparatif studi itu Anda melakukan ini. Bentar ya. Kemarin kan saya lihat komparatif study ya. Nih saya tuh kan menjelaskan ini nih. Ini komparatif study namanya. Tolong di bab 2 sekali lagi adakan komparatif study. Dari sini kita akan adanya yang menunjukkan ini metode yang ada di dalam berapa nih? Nah, metode yang ada di dalam 20 artikel yang kita compare. Ya. Maka mereka misalnya ada metodenya ini, ada lagi metode yang 2 nih. Ada nggak metode? Nah, metode kita ada berapa? Untuk kita ada ini 1, 2. Ini juga. Kalau ini hanya 2. Tapi metode kita berbeda dengan metode lain. Itu dari sisi komparatif, sisi metode. Ada lagi komparatif dari sisi apa? Cara ngukur. Ya, nih contoh. Kalau orang lain ngukurnya hanya akurasi, hanya ini. Kita
harus lengkap. Ini adalah merupakan novelty. Terus itu juga satu perbedaan. Bukan. Artinya dalam konteks. Artinya judulnya apa judulnya? Nah, ada nggak orang-orang yang melakukan satu, itu kan objeknya Lazada, ya, atau katakanlah harusnya jangan Lazada, harusnya. Jadi ubah menjadi online shop. Jadi jangan disebutkan Lazada. Ya, jadi judul itu artikel. Jadi jangan disebutkan pada online shop. Nanti case-nya adalah Lazada. Jadi ruang gerak kalian tuh nanti kalau Lazada berarti harus mencari ini yang dia apa? Masalah Lazada. Online shop kan tidak hanya Lazada, betul? Jadi jangan disebutin. Jangan beda antara jurnal dengan penelitian. Yang masalah jurnal dengan laporan penelitian beda. Tahu jurnal itu bagian dari laporan penelitian, ya, bagian yang kecil bisa dilakukan, tapi laporan penelitian besarnya, paham? Ya, jadi kalau dalam judulnya itu, kalau saya garis bawahi itu, tolong jangan ada Lazadanya, online shop aja udah. Nanti komparatif studinya itu adalah apa? Anda bisa, orang sentimen analisis terhadap di artikel nih, artikelnya bisa Shopee, bisa apa lagi? Topet, bukan komparatif studi kita, kan? Ada, itu yang akan kita bandingkan. Ada. Nah, bisa saja dia metode sentimen analisis pakai apa? Yang kayak gini, kalian nanti ini komparatif studi gampang kok ininya ya. Ini bikin tabel, ya. Ini bikin tabel komparatif studi berdasarkan metode yang digunakan, ya kan? Nah, kalian tinggal ya, kalau judulnya misalnya nih nomor tadi apa tadi, tahu ya. Ini kadang-kadang balik-balik, mana jurnal, mana ini, jurnal lagi. Nah, judul kan ya, autor ya kan, judul ya, ini autor ya kan, tahun ya, judul sama jurnal ya. Ana ning pinggir naroy lah takon bero ti kam sewuan nanti. Ya, ini kan metode. Ya, ini metode. Nah,
Nah, misalnya nih di sini tentang apa sentiment analysis itu ya. Ya, kamu di sini ada berapa nih yang di compare? Ya, Yang kumis di-compare ada sana berapa? Misalnya ada ini warna 1, oranye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sebesar punya kita kan? Misalnya nih propose set. Nah, ini ada SPM, ada NB, ya kan? Ada apa lagi? RF, ya macam-macam. Ya ada misalnya ANN. Nah, mereka kan kita kan tugas kita nih. Oh si ini hanya NB, ya kan? Misalnya kita hanya mana nih? Simbol. Nah ini, ya ini si ini hanya begini kan gitu. Itu harus dia ya. Nah, kita itu harus berbeda dari mereka. Ini, nah kita tuh apa? Misalnya ini begini, tambah plus PSO, plus SPA, plus yang lainnya. Paham ya? Tapi di sini judul atau artikel jurnal itu yang berkaitan dengan online shop. Di Lazada, di Tokopedia, di yang lain, itu online shop. Bukan. Ini beda lagi itu konteksnya. Kalau ini kan dari sini, itu kan objeknya online shop kan, objek penelitiannya. Ya online shop dong, sebahan yang sejenis. Papua. Iya, nanti kan ada tambahin ini di bawah komparatif studi. Ke objeknya. Ya makanya dikonsulkan kan, kalau itu masih mentah. Ya. 10 kan yang dari 50 itu kan paper ini ngomong ini, paper ini itu tinggal masukin ke sini ya, tinggal dikasih tambah ini ya. Nah sekarang itu berdasarkan metode, sekarang berdasarkan apa ya, berdasarkan apa, pengukuran atau disebut dengan metric performance kalau istilah kerennya ya. Nah ini kita sama lagi, masukin lagi, kita ngukurnya ada akurasi ya kan, ada presisi, ada recall, ada F1 score kan gitu. Tapi tidak semua artikel empat-empatnya, ada juga yang akurasinya ya kan, ada. Kalau kita apa empat-empatnya itu yang membedakan. Paham ya? Syukur-syukur tambah lagi, yang saya mah berbeda, mengukurnya tidak hanya 4 tetapi ada 6. Paham? Ya. Komparatif sudah berdasarkan metrik performance. Boleh 3 Pak? Boleh. Komparatif studi berdasarkan dataset. Yang lain private, saya mah public. Privat, data primer dan sekunder. Kalian apa? Pakai apa datanya? Ya, diperoleh secara langsung nggak? Datanya diambil langsung atau diambil dari cloud? Primer. Ngambilnya dari mana? Google? Berarti itu sekunder.
ya kan? Karena sudah ada data. Kalau yang primer mah begini, bagaimana menurut Anda tentang ulasan tentang ini? Nah itu maka satu-satu itu tentu ya. Itu. Tapi kalau data sudah ada, itu sudah bisa berdasarkan data. Oke, banyak yang bisa dikompen. Ya. Oke. Apa ya? 10 deskripsi. Iya. Diri kasar ini. Kalau di sini itu ceritanya berdasarkan bukan deskripsi, tapi kan punya nih setiap jurnal itu ada metode apa yang digunakan. Oh ternyata dia metode ini. Oh dia ada 2 metode yang digunakan. Nah, ya. Nah ini comparative study namanya, sangat penting. Ya. Untuk apa comparative study itu? Melihat perbedaan. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, kamu perbedaannya apa? Saya berbeda metode, Pak. Apalagi perbedaannya? Saya berbeda cara mengukurnya. Sederhana kan? Anggap aja itu perbedaan ya. Urusan misalnya benar tidaknya dibuktikan nanti di bab 4. Betul nggak? Oke ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Wah, udah jam 12 lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Coba ke, tadi baru satu teknik analisis data. Nah, ini satu prompt ya. Oke, tadi hasilnya ada. Nah, sekarang bagaimana cara? Nah, ini kalau ngolah data statistik nih. Ini ke statistik. Sebetulnya kita bisa tambahkan, ya. Ini tadi sudah, ya. Ini ya, tinggal dilakukan tadi ya, sudah dideskripsikan. Setiap tabel deskripsikan sebetulnya. Ya, oke. Nah, kalau yang seperti ini ada satu prompt, misalnya nih, saya merupakan seorang pengusaha. Nah, ini kalau di pengusaha nih. Jadi ini dia untuk membantu menganalisis statistik penjualan yang saya punya. Pertama saya ingin tahu file yang akan pelajari, kemudian saya ingin bantuan kamu menjawab semua pertanyaan terkait file tersebut yang akan saya ajukan pada prompt setelah tes ini. Apabila kamu bilang, ini baik, dia akan ngomongnya gini kan. Lalu dia ya. Oke, jadi awalnya apabila kita ingin melakukan satu instruksi, tetap ya di sini kita coba contohkan. Saya merupakan seorang mahasiswa dan kemudian saya memiliki data statistik. Saya analisis ekspansi. Nah, dalam sisi ini saya ingin mengaku sebagai seorang ahli statistik dan bisa membaca analisis penjualan yang saya punya. Pertama, saya ingin tahu menjadi file yang akan disebutkan. Kemudian saya juga menjawab semua pertanyaan terkait file tersebut yang akan saya ajukan pada prompt setelah ini. Saya kurang memahami bahasa Inggris, karena itu jawaban kamu menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan istilah statistik khusus. Gunakan diksi, kata-kata yang umum digunakan. Nah ini, berarti kan? Jadi Anda pun bisa cara memahami. Kalaupun di situ ada istilah bahasa Inggris, Anda gunakan promptnya seperti ini. Untuk setiap pertanyaan yang saya ajukan, jawab secara singkat, padat, jelas, 3
Jika jawaban terlalu panjang, rumuskan dalam sudut per poin atau tabel yang mudah saya pahami. Apabila kamu sudah menjawab pertanyaan saya, di bagian kedua kamu tolong sertakan informasi teman dengan rumus yang digunakan untuk memperoleh jawaban saya. Kemudian dasar konsep adalah mengelola analisis terhadap pertanyaan yang saya buka. Nah, dia jawab begini, ya. File yang Anda berisi semua saja dengan nama bisa. Oke. Jadi sebetulnya ini bisa dijawab. Baru dia jawab ya. Nah, setelah dijawab maka berikan pertanyaan. Berikan gambar umum terkait jumlah data setiap kolom berapa banyak. Nah, artikan ya, kita coba bikin promnya untuk menyerami ya. Oke, nah, saya dulu. Kalau tadi kan dia digambarkan ya. Ya kita beda cat lagi lah. Kita bisa lagi, kita upload lagi data yang tadi. Saya adalah seorang mahasiswa. Data statistik. Nah, dalam sesi ini berperan. Oke. Saya kurang memahami setiap ya. Oke ya. Nah, kita bikin lagi. Siap. Oke kan? Tinggal kita meneruskan pertanyaannya nih. Contoh pertanyaannya adalah berikan gambar umum terkait jumlah data setiap kolom. Ini berikan gambaran umum ya terkait jumlah data setiap kolom. Berapa banyak datamu, kemudian atau kosong,
di setiap nomor, kemudian serta tipe data di setiap. Ini jadi kalau sudah dia dilakukan satu peran, maka selanjutnya dia sudah baca, maka kita selanjutnya kita lakukan ini. Wah, apa ini? Dia tidak mau. Salah. Error. Ini karena gratis kan begini. Ya, jadi memang ya itulah keterbatasan ya. Oke, untuk sementara Anda bisa mengajukan pertanyaan. Nanti saya bantu menyiapkan contoh rumus. Oke, pertanyaan lain. Ini pusing juga ya. Padahal pertanyaannya gampang kan? Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau dia sudah melakukan ini, tinggal kita nanyain apa yang dilakukan. Berikan gambaran umum. Kemudian apalagi berikan deskripsi dari setiap tabel. Banyaknya data, ada data. Ini kan statistiknya, deskripsinya. Ya. Nah, maka akan muncul ini, muncul ini, ini kan. Buatkan visualisasi berupa tabel batang. Ya. Waktu penulisan, nah ini munculnya ini, ya kan? Muncul ini. Tolong ubah desain pewarnaan grafik yang muncul, warnanya diubah. Ya harusnya yang tadinya begini jadi begini. Ya. Kemudian ubah desain, lakukan pewarnaan berbeda. Pada file Excel yang diunggah tidak terdapat informasi terkait suatu order. Ini semuanya apa? Pengetahuan kita semua. Coba apa pengetahuan kita di sini tentang masalah grafik? Di dalam grafik, oh detailnya tidak ada. Oh subu X-nya, subu Y-nya. Ya saya pengen subu X-nya ini, subu Y-nya begini. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya pengetahuan tentang visualisasi, apa yang mau ditanyakan kepada SK? Masa terserah aja lah, pokoknya kamu mah, saya mau tergantung kamu gitu ya. Bisa begitu kan? Nah, ya, oke ya, ini semuanya, ya semuanya. Jadi setelah kita kasih formnya, kita bisa mengajukan pertanyaan dan seperti ngobrol. Oke, itu saja ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi Anda bahwa keempat ya, kita punya 2 minggu lagi ya. Kita besok bahas tentang yang ini ya, artikel ya, ini yang terartikel dengan rincian yang harus ya basic artikel lah. Comparative study. Saya bilang ya iya tambahin, tapi itu nanti diperbaiki. Yang kemarin ada yang kekurangan, kita tobat. Jadi jangan kaku ya. Sama kalau di atas. Yang bedanya tabelnya aja. Ini jadi dengan template yang tadi. AI. Oke, nanti next. Ada promnya. Ya nggak apa-apa, nanti kita bahas promnya.